Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im mabarik ala habibika wa nabiyyika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. ولقد قال عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita senantiasa tumbuh suburkan, untuk senantiasa kita jaga agar nikmat tersebut tidak surut, tidak berkurang, akan tetapi terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Nikmat tersebut adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan kedua nikmat tersebut kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua, untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bermujalasah, walaupun kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita senantiasa mempelajari akan sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, timpakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kepada orang-orang munafikin, kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, katakan kepada mereka orang-orang munafikin
orang-orang yang menyembunyikan keburukan, menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan keburukannya dan menampakkan kebaikannya, menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Katakan kepada mereka, orang-orang yang munafik ini, yang dimana mereka masih ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lan yusibana, tidak akan pernah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan lan, artinya tidak akan pernah yusibana, yang menimpa kepada kita, musibah yang menimpa kepada kita, illa ma kataballahu lana, kecuali itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Di kondisi yang sekarang terjadi, pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah catatan yang sudah Allah tentukan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan illa ma kataballahu lana. Di sini ada kata lana. Ketika lana, kata para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya musibah yang Allah timpakan kepada hambanya itu semuanya berupa kebaikan-kebaikan yang akan muncul di balik itu semuanya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperkuat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, wa'lam annal ummata in istama'u an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' illa ma qad katabahallahu lak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, jikalau ada suatu kaum, suatu komunitas, suatu masyarakat yang ingin mendatangkan sebuah manfaat, yang ingin memberikan sebuah manfaat kepada kamu, lan yanfa'uk, mereka tidak akan memberikan manfaat illa ma qad katabahallahu laka, kecuali itu sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz bahwasanya itu manfaat sampai kepada kamu. Ini terkait dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan laka, lana, berbeda dengan keburukan. Setelah itu Rasul mengatakan, wa inistama'u ayyadurruka bisyai'in lan yadurruka illa ma katabahallahu alaika. Jikalau ada sebuah komunitas masyarakat yang dimana mereka ingin memberikan sebuah mara bahaya kepada kamu, ingin memberikan sebuah madarat kepada kamu, itu tidak akan bisa terjadi madarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatatkannya untukmu. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini lana, Rasul mengatakan laka. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-51 ini mengatakan illa ma kataballahu lana, kecuali itu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan musibah tersebut musibah yang akan mendatangkan sebuah kebaikan, musibah yang akan mendatangkan sebuah kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang mereka bisa mengambil pelajaran daripada musibah tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sebuah kebaikan untuk kita semuanya.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menerangkan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang itu buruk bagimu, buruk menurutmu, buruk menurut persepsimu, buruk menurut interpretasimu, kesimpulanmu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya kebaikan yang banyak dari sesuatu yang kalian anggap buruk. Maka kita lihat ketika kondisi pandemi COVID-19 ini menggambarkan kepada kita bahwa kita ingin melaksanakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirar. Jangan kalian memberikan bahaya kepada diri sendiri dan jangan memberikan bahaya kepada orang lain. Sehingga tatkala kita bermasker ini merupakan sesuatu yang mendatangkan pahala bagi kita semuanya. Kita menjaga diri kita dan kita pun menjaga saudara-saudara kita yang lainnya. Ini bentuk daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul persiapkan bagi orang-orang yang mau memahami tentang hikmah di balik musibah COVID-19 ini. Itu bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas sebuah kitab yang terkait dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, agar tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yang dimana ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak tidak akan ada manfaatnya. Yang ada manfaat adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang dimana kaum muslimin selamat daripada gangguannya. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Beliau memegang lisannya. Ini yang menyebabkan aku ini terjerumus kepada sebuah keburukan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memegang lisannya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, fa inna qalbi saliman minal muslimin. Hatiku ini mendatangkan sebuah keselamatan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang namanya hasad, tidak ada yang namanya kedengkian, tidak ada namanya iri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, dabba ilaikum da'ul umami min qablakum al-hasad wal baghdha. Dabba ilaikum da'ul umam min qablikum. Bahwasanya kebiasaan yang muncul dari kalian adalah penyakit umat-umat sebelum kalian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit tersebut? Al-hasadu wal baghdha. Sebuah sifat iri dan dengki. Maka dengan kita mempelajari tazkiyatun nufus,
Harapannya kita betul-betul mampu untuk menata diri kita. Kita menata hati kita. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dasar yang bisa membersihkan jiwa dan hati adalah dengan kita memperdalam ilmu tauhid. Disebutkan dalam sebuah kitabnya Ighatsatul Lahfan fi Masaidis Syaitan. Jadi tauhid itu bisa membersihkan jiwa dan diri kita semuanya. Kenapa? Karena seorang tatkala bertauhid, dia betul-betul mampu untuk menjaga jiwa dan hatinya dia. Karena dia merasa orang-orang yang ODP di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam pantauan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengawasi, senantiasa betul-betul mengawasi di mana saja kamu berada, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yang paling terpenting adalah kita harus mengetahui apa yang menyebabkan sebuah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Banyak orang-orang yang beramal, banyak orang-orang yang berbicara, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia amalkan, melainkan sebuah kelelahan diri. Amilatun nasibah, amalan yang sangat melelahkan, tidak mendapatkan apa-apa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka datang kepada kami dengan amalan-amalan yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Amalan salat mereka lakukan, sedekah mereka lakukan, zakat mereka tunaikan. Semua mereka lakukan terkait dengan amalan-amalan kebaikan. Faja'alnahu haba'an mansura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut amalan yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita ini beramal, kita harus mengetahui apa-apa yang bisa menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah ibadah. Coba kita terkait dengan masalah muamalah kemasyarakatan saja. Kira-kira kita ini ketika bekerja ingin enggak kita itu diakui oleh orang pekerjaan kita baik? Ingin. Tetapi ternyata orang tersebut mengatakan, enggak, pekerjaan kamu enggak beres. Kenapa? Karena ada perusak-perusak yang menyebabkan pekerjaan kamu tidak beres. Ini terkait dengan masalah duniawi, terkait dengan masalah kemasyarakatan, apalagi terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah investasi kita di akhirat kelak. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beramal dari 0 tahun sampai 80 tahun ternyata enggak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dia hidup tidak diberikan penerimaan terhadap apa yang sudah dia amalkan. Kenapa? Karena dia mengamalkan amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dimana dari puasanya itu tidak sedikit pun berfaedah kecuali al-ju', rasa lapar. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat. Kita tadi lihat sholat maghrib ini, kira-kira dari sholat maghrib ini semua makmum pahalanya sama di hadapan Allah apa tidak? Tidak. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mendapatkan pahala cuma apa? Usuruhu, 1/10-nya. Ada yang mendapatkan pahala dari sholatnya tusu'uhu, 1/9-nya. Apa ada yang sumun 1/8, ada yang sumu 1/7, bahkan ada yang sampai kepada derajat nisfu, setengahnya. Nah, kita nih masuk ke mana nih? 1/10 masih lumayan, 1/9 masih lumayan, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 masih lumayan dibandingkan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua hal yang paling terpenting untuk senantiasa kita pahami bersama, bagaimana faedahnya sebuah amalan tatkala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasannya ada dua hal yang terpenting. Yang pertama adalah tatkala kita beribadah, tatkala kita berbicara, tatkala kita beramal, semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi dari rumah menuju masjid, tidak ada unsur yang lainnya melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak untuk dilihat oleh orang, semuanya tidak untuk dipuji oleh orang, semuanya tidak untuk disanjung oleh orang, tapi dia pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di rumah itu sudah dipersiapkan oleh kita semuanya. Di rumah itu sudah kita betul-betul mempersiapkan diri semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi ketika datang ke masjid itu tidak langsung duduk, tetapi beliau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man dakhalal masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Ketika orang datang ke masjid jangan langsung duduk, akan tetapi dia hendaklah salat 2 rakaat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berkhutbah, ada orang datang untuk ikut salat Jumat, kemudian dia langsung duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kum sholli rakaatain." Bangun sholat 2 rakaat. Kira-kira kita ini ketika melihat, ada nggak seorang khatib itu memberikan peringatan ketika jamaahnya ribut, tolong yang di belakang jangan ribut? Tidak ada. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan sahabat ketika terjadi sebuah kesalahan.
Supaya apa? Supaya tatkala waktu itu mendirikan salat Jumat, semuanya tidak ada memberikan peringatan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena akan menggugurkan pahala daripada Jumat tersebut. Kewajibannya siapa? Kewajibannya adalah seorang khatib untuk mengingatkan jamaahnya tatkala melihat ada jamaahnya yang dimana melakukan sebuah pelanggaran di dalam masjid. Ini yang kadang sudah mulai apa? Sudah mulai hilang di kalangan kita semuanya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertanya pada diri kita, maukah kita berjumpa dengan Allah? Pengenkah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang tatkala ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia melakukan sebuah amal saleh. Amal saleh adalah amal yang dibangun dengan dua perkara tadi, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa hadani ruknal amal mutaqabbal la budda an yakuna khalisan lillah wa shawaban ala syariatillahi ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua rukun ini merupakan dua rukun amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama dahulu mereka tatkala ingin berbicara, tatkala mereka ingin beramal, mereka ditimbang dulu perkataannya, amalannya apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Biar apa yang kita amalkan itu tidak sia-sia begitu saja. Biar apa yang kita amalkan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa yang sudah kita keluarkan jerih payah kita, duduknya kita di masjid, salatnya kita 5 waktu, puasanya kita di yang Ramadan dan yang sunnah, kemudian sedekah-sedekah yang kita keluarkan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita keluarkan, membantu saudara kita, membantu tetangga kita, membantu orang-orang miskin, membantu para janda, membantu orang-orang yang membutuhkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tenang bagi kita semuanya. Karena hakikatnya kita beramal, kita berbuat di muka bumi ini mendapatkan sebuah pengakuan, baik itu ketika amalannya amalan duniawi, apalagi amalannya ukhrawi. Amalan duniawi kita ingin amalan kita diakui oleh orang, apalagi atasan kita semuanya. Apalagi ini adalah terkait dengan amalan ukhrawi, harus jelas
karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu semuanya, penjelasan-penjelasan bagaimana amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertalbiyah untuk melaksanakan ibadah haji, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tidak ada riya di dalamnya dan haji yang tidak ada sum'ah di dalamnya. Riya untuk dilihat oleh orang, sum'ah untuk didengar oleh orang. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dimana jelas gerak-geriknya dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kira-kira siapa yang bisa menjamin amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin bahwasannya amalan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, pilar daripada ibadah ada 3 hal. Ar-raja, berharap. Yang kedua al-khauf, ada rasa takut. Kemudian yang ketiga adalah al-hub, rasa cinta. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 pilar ini harus kita tanamkan dalam diri kita semuanya. 3 pilar ini harus ada di dalam benak kita, dalam hati kita. Ketika kita beribadah harus ada sifat roja, berharap kepada Allah bahwasannya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sifat takut. Kita takut tatkala ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat cinta, kita melaksanakan ibadah dengan rasa cinta. Ketika kita contohnya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tentunya kita akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita cinta. Contohnya ada seorang suami cinta kepada istri. Kira-kira ketika istrinya meminta sebuah keinginan, kira-kira suami itu melaksanakan enggak itu keinginan tersebut? Dia akan berusaha, walaupun sampai harus mengambil bulan. Kan begitu, saking cintanya dia. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Kalau seandainya engkau merintahkan aku untuk terjun ke dasar lautan, lahudtu ma'ak. Kami akan tenggelam bersama engkau, menyelam bersama engkau ke dasar lautan." Tidak seperti orang-orang Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Apa Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam? "Idhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun." Kamu pergi Musa bersama Rabb kamu untuk melawan Firaun. Inna hahuna qa'idun, dah kami duduk di sini saja. Berbeda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kami tidak seperti Bani Israel. Kami akan senantiasa kemana engkau perintahkan kepada kami akan ikuti apa yang engkau perintahkan kepada kami." Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kita untuk senantiasa betul-betul menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan, bimbingkan kepada kita semuanya.
Adzan jam berapa? Ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah ini. Kita tutup dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairu khalqillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang kedua kali ini, setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya setiap kita untuk betul-betul faham terkait sebab diterimanya sebuah amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka untuk mencapai sebuah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk kita pahami ada sosok yang tidak ridha terhadap seorang hamba tatkala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala yang telah dilakukannya. Sosok yang paling penting yang perlu untuk kita pahami adalah asy-syaitan. Syaitan tidak akan pernah rela. Syaitan tidak akan pernah ridha. Syaitan tidak akan pernah mudah putus asa untuk menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala menemaninya di neraka kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan syaitan, yaitu dalam surat Fatir ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh yang nampak, yang jelas bagi kita semuanya. Karena kalimat syaitan dikata syaitana artinya ba'uda minar rahmah, sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah syaitan. Maka ini yang perlu untuk kita pahami. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa memberikan sebuah janji kepada kalian, al-faqr, yaitu kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan senantiasa akan memerintahkan kepada kalian semuanya bil fahsya, dengan hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Syaitan itu akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam kondisi apapun juga, hatta yahdurahu
Ingda ta'ami, sampai di dalam masalah makanan syaitan pun ikut serta. Fa idza saqatat luqmatan ahadikum, tatkala ada satu luqmah, satu atau sebuah makanan yang kecil, yang sedikit, yang jatuh dari kalian semuanya, falyakhudha, maka ambillah dia. Falyumit maka nabiha min ada, dan bersihkan daripada kotoran-kotoran yang menempel. Kalau istilah orang dahulu adalah belum 5 menit katanya. Kalau istilah orang-orang dahulu, bapak saya rahimahullah ketika mengingatkan saya ketika ada makanan jatuh dengan bahasa, ambil nak, belum 5 menit, langsung dibersihkan, langsung dimakan. Kemudian summa liya'kulaha, kemudian makanlah. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan pernah kita biarkan berikan kepada syaitan makanan tersebut. Fa idza farigha fayal'iqa bi asabi'ahu, falya'iq asabi'ahu, maka tatkala sudah selesai, jilatlah jari-jari kita. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah, karena dia nggak tahu di makanan mana yang ada keberkahan di dalamnya. Artinya di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maksud hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya syaitan akan hadir di dalam kondisi-kondisi yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh disebutkan ketika syaitan itu mendengarkan adzan dia langsung kabur. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya kaburnya sampai keluar namanya suara durat. Kalau bahasa kita itu kabur terkentut-kentut, saking takutnya. Tapi tatkala mulai sholat, syaitan datang itu. Syaitan mulai membisik-bisikkan kepada diri kita semuanya, menanamkan sebuah keraguan-keraguan yang ada pada diri kita tatkala kita sholat. Kadang tatkala kita sholat, syaitan bisikkan, sholat kamu baru 3 loh, belum 4. Kemudian ketika 3 rakaat, syaitan mengatakan kamu baru 2 rakaat. Terus membisikkan sebuah keraguan-keraguan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya syaitan dalam rangka hadir di dalam urusan-urusan kita untuk merusak niat di dalam ucapan dan perbuatan kita semuanya. Yang tadinya niat kita benar, tiba-tiba syaitan membisikkan kepada kita niatnya berubah. Kemudian tatkala amalan kita benar untuk Allah Subhanahu wa taala, syaitan bisikkan kepada telinga kita agar amalan tersebut betul-betul mengharapkan pujian, sanjungan daripada orang lain. Kemudian tatkala amalan sudah baik, maka syaitan akan menjadikan sebuah amalan tersebut menjadi rusak, sehingga syaitan berusaha bagaimana agar apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya rusak. Sehingga salah satu contoh ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya setiap seorang itu mu'afan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan sebuah perbuatan kemaksiatannya. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang melakukan sebuah kemaksiatan di malam hari, Allah jaga, Allah tutup
Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang mengetahui amalan-amalan yang dilakukan oleh kita semalam. Tiba-tiba ketika di pagi hari dia nyampaikan kepada orang lain, semalam saya melakukan ini. Akhirnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jaga, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tutupi sehingga orang mengetahui semuanya disebabkan karena omongan dia kepada orang lain, dan itu tidak pernah lepas daripada syaitan. Karena syaitan gak ridho sekali lagi terhadap sebuah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu syaitan." Tidaklah ada di kalangan kalian, kata Rasul, kecuali bersamanya itu syaitan. Qalu, maka mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ada yang menemani?" Qala wa ana, aku juga sama. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan yang menyertaiku itu dia masuk Islam. Qarin yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Nah, kalau kita tidak tahu tuh mana lebih dominan, apakah kekuatan syaitannya lebih dominan ataukah kekuatan malaikat lebih dominan, maka itu tentunya tergantung kepada ilmu keimanan yang kita miliki masing-masing. Sehingga ada satu hal yang terpenting yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma." Jadi iblis itu punya istana di atas air. Summa yab'asu sarayahu. Kemudian iblis itu mengumpulkan para pasukannya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling rendah di kalangan mereka darinya adalah orang yang paling besar bagi mereka fitnah. Yaji'u ahadukum, yang dimana salah seorang di antara mereka berkata, jadi yang dijadikan sebagai terdekat dengan iblis itu, rajanya iblis adalah orang kalangan iblis yang bisa memberikan sebuah fitnah yang paling besar kepada manusia. Adnahum minhum manzilatan. Iblis yang paling dekat dengan pasukan yang paling dekat dengan iblis adalah yang bisa mendatangkan fitnah yang paling besar. Sehingga dipanggillah satu-satu di kalangan mereka semuanya. Kemudian ketika salah satu di antara mereka laporan satu persatu, aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku berbuat ini, aku berbuat itu. Kemudian ada yang lainnya mengatakan, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imro'atihi. Aku tinggalkan dia, itu namanya manusia, kata iblis ini laporan sama rajanya. Aku tinggalkan manusia dalam kondisi dia dan istrinya sudah bercerai. Dia dan istrinya sudah berpisah. Kemudian kata iblis mengatakan, nah, kamu kesini mendekatlah. Kamu kesini mendekatlah. Jadi ini yang paling hebat di kalangan pasukan iblis yang melapor kepada rajanya. Jadi setiap hari itu mendapatkan laporan rajanya iblis itu. Ketika ada seorang mampu memisahkan suami dan istri, maka ini termasuk laporan yang paling luar biasa.
Karena ketika posisinya suami dan istri mampu untuk bercerai dalam hal-hal yang sangat simple, yang sangat sepele, kemudian bercerai, maka inilah yang paling sukses, yang paling dekat dengan raja iblis tersebut. Kenapa? Karena tatkala ada pasangan suami istri bercerai dengan hal yang sepele, maka yang akan rusak adalah anak-anaknya. Generasi-generasi yang berikutnya akan rusak. Maka inilah disebutkan bahwasannya oleh raja iblis, dia adalah orang yang terdekat denganku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhati-hati daripada iblis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dam." Bahwasannya iblis itu datang kepada Bani Adam majrad dam, yaitu sesuai dengan aliran darahnya. Itu iblis, itu syaitan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus senantiasa mengatakan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk kita istirahat di siang hari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qilu fa inna syayatina la taqil. Tidurlah kalian, istirahatlah kalian di siang hari, karena syaitan itu tidak istirahat di siang hari. Jadi siang hari itu insyaallah bebas daripada syaitan, insyaallah. Artinya apa? Artinya sampai terkait dengan tidur siang, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini supaya kita tidak sama dengan syaitan. Qailulah, kata para ulama disebutkan tidur sebelum, ada yang mengatakan tidur sebelum sholat duhur, atau istirahat sebelum sholat duhur. Ada yang mengatakan setelah sholat duhur. Kemudian khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya qailulah harus dengan tidur walaupun sejenak, walaupun sekejap. Ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak harus tidur, yang penting dia beristirahat di siang hari. Dia beristirahat di siang hari walaupun sebentar. Kalau mampu dia bisa untuk tidur agar di malam hari dia bisa kuat, maka lakukan. Sampai terkait dengan masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita terkait dengan hal-hal yang dimana kita itu jangan sampai seperti syaitan, jangan sampai seperti iblis. Oleh karena itu kalau di Indonesia, ya, di negara kita itu pasukan-pasukan iblis macam-macam tuh. Ada namanya tuyul, ada namanya kuntilanak, ada namanya macam-macam itu. Padahal ketika saya di Mekah saja itu nggak pernah saya dengar kata-kata itu. Ya di sana cuma ada namanya syaitan dan jin, sudah. Di kita tuh macam-macam itu. Ya. Sampai setiap kecamatan, kabupaten dan setiap provinsi itu beraneka ragam nama-namanya. Sebenarnya intinya adalah syaitan. Intinya adalah syaitan dan jin. Dan hati-hati. Sampai terkait kita ingin menjaga diri kita agar kita tidak dilihat oleh jin atau syaitan, kita ketika melepaskan pakaian kita mengatakan bismillah. Sampai terkait dengan masalah itu Rasul nyampaikan kepada kita. Kita ketika ingin melepaskan pakaian kita, maka kita katakan bismillah. Maka mereka tidak akan mampu melihat kita. Mereka tidak akan mampu melihat aurat kita.
Bahkan ada orang mengatakan biar setan ikut melihat saya. Ya, ini membahayakan. Bahkan tatkala seorang masuk ke dalam rumah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? La mabita wala asya. Tidak ada waktu untuk kalian tinggal di dalam rumahnya, dan tidak ada tempat untuk kalian makan malam di rumahnya. Bahkan tatkala seorang keluar rumah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adlim au udlam, an azil au uzal, an ajhal au ujhal alayya. Tatkala ada orang keluar rumah berdoa seperti ini, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mendolimi orang ataupun aku dizalimi. Kemudian aku terperosok, tergelincir kepada sebuah kemaksiatan, atau aku digelincirkan oleh orang untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku membodohi orang atau aku dibodohi oleh orang. Maka qala syaitanu li akhar, syaitan satu berbicara kepada syaitan yang lain, kaifa fa'ala birrajul qad kufiya wa hudiya wa wuqita. Bagaimana engkau bisa melakukan sebuah penyesatan kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala sudah hudia, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah petunjuk. Wa kufiya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah cukupkan pertolongan. Wa wuqita, dan Allah Subhanahu wa taala sudah jaga dia. Tidak ada celah untuk syaitan masuk di dalam masalah ini. Tidak ada syaitan kesempatan untuk melakukan ini. Permasalahannya adalah ketika kita keluar rumah, kira-kira kita berdoa itu apa tidak? Nah, itu dia permasalahannya. Bismillahi la haula wala quwwata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adlima au udlama, an azilla au uzalla, an ajhala au ujhal alayya au yujhal alayya. Ini kita berdoa dengan ini ketika kita keluar, insyaallah taala kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kita akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, semua tidak akan ada yang mampu untuk mencelakakan kita kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam tatkala hendak dilemparkan ke api yang begitu panas, dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke dalam api yang begitu panas dengan menggunakan manjanik. Manjanik itu seperti ketapel yang besar. Jadi Ibrahim ditaruh di ketapel itu kemudian dilemparkan. Kenapa seperti itu? Karena saking besarnya api. Tatkala ketika dilemparkan, datanglah malaikat mengatakan, ya Ibrahim, butuh bantuan saya. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ama anta? La. Kalau kepada engkau tidak.
Amma ilallahi fana'am. Adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang aku butuhkan. Maka langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya Tuhan, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya pembela kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api tersebut, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, sesuatu yang menyejukkan, wasalaman, dan sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan, ala Ibrahim, kepada Ibrahim alaihi salam. Maka Ibrahim tatkala dilemparkan di dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tenang. Orang-orang di sekitarnya melihat itu api yang menyala-nyala, yang siap melahap orang-orang, dilemparkan ke dalam api tersebut. Tapi Ibrahim melihat itu adalah sebuah tempat yang sangat menyejukkan. Maka sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lupakan kepada bantuan-bantuan daripada orang lain. Karena rizki Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak akan mungkin salah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, inna tawakkulal abdi bi rabbih an ya'lama anna Allaha huwa thiqatuh. Bahwasannya bentuk tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang dia percayai. Sekarang tergantung kita tuh. Tergantung kita sejauh mana kita percaya kepada Allah. Sejauh mana kita ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kita semuanya. Rasul ketika mendapatkan sebuah hal yang sangat baik, kebahagiaan, kemudahan rizki dan sebagainya, Rasul mengatakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, semua kebaikan jadi sempurna. Ketika kita mendapatkan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan anak kita sukses lulus, anak kita mendapatkan sebuah peringkat yang terbaik, anak kita bisa menghafal Quran, anak kita bisa berbakti kepada kita semuanya, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatkala kita mendapatkan sebuah musibah, tatkala kita sedang diberikan sebuah himpitan luar biasa, kondisi ekonomi mulai menyurut, penghasilan mulai berkurang, maka ibadah kepada Allah jangan sampai berkurang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala kondisi seperti ini, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap kondisi. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amri mu'min, sungguh aneh bin ajaib urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullu khair. Semua urusan seorang mukmin itu baik. In asabathu sarra syakar. Tatkala diberikan sebuah kebahagiaan, kenikmatan, keluasan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu darra sabar. Tatkala dia diberikan rezeki yang sempit,
ekonomi yang mulai berkurang, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika illa lil mu'min. Dan itu semuanya hanya untuk seorang mukmin. Disinilah ada sebuah pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang membedakan kita dengan para generasi-generasi yang terdahulu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala beliau berkata, "Ubtulina bisarra, ubtulina bidurra, fasabarna. Wa ubtulina bisarra falam nasbir." Kami dahulu para sahabat, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena beliau sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Sampai ketika melawan Persia pada waktu itu Anas bin Malik seharusnya dia sudah mati. Tetapi saudara daripada Anas bin Malik itu Barra ibn Malik menyelamatkan Anas bin Malik. Sehingga Barra ibn Malik yang meninggal dunia, karena Anas bin Malik sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan umur yang panjang. Kata Anas bin Malik, kami diuji dengan kesulitan, fasabarna, kami mampu bersabar. Wa ubtulina bisarra, tatkala kami diuji dengan kemudahan, falam nasbir, kami belum mampu bersabar. Kebalikan daripada kita. Kebalikan daripada kita semuanya. Kita mampu untuk bersyukur, kita mampu untuk bersabar tatkala apa? Tatkala kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu bersyukur, tidak mampu bersabar. Sehingga dalam sebuah kitab Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid mengumpulkan sebuah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau kumpulkan terkait dengan masalah tersebut. Kemudian beliau membuat sebuah urutan seseorang ketika terkena musibah, yang paling derajat paling tinggi adalah dia bersyukur. Kena musibah bersyukur. Kena musibah bersyukur. Dia mengatakan alhamdulillah. Yang kedua ridho. Yang ketiga baru sabar. Itu tingkatan seorang mukmin tatkala terkena musibah: bersyukur, ridho, dan bersabar. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi marilah kita berhati-hati terhadap syaitan yang dimana senantiasa merusak amalan-amalan kita, yang kita fokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dirusak oleh syaitan dengan niat, kehendak, keinginan dan lain sebagainya. Syaitan masuk dalam urusan-urusan kita semuanya. Maka setiap kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan daripada syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Dan kita berbanyak untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Mungkin ini perjumpaan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini ada pertanyaan ya?